Oke, halo teman-teman alumni Jerman semua yang ada di Indonesia dan yang ada di Jerman. Dan sekarang kebetulan kita mengundang salah satu finalis dari BID Batch 3 ya Mbak Farah, betul ya? Iya, Dan di sini ada Mbak Farah. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang pengalaman Mbak Farah mengikuti program BID ini, kita tanyakan terlebih dahulu background dari Mbak Farah sendiri. Silakan mungkin Mbak Farah bisa memperkenalkan diri, kemudian bisnis model yang diangkat seperti apa untuk BID Batch 3 ini. Silakan Mbak Farah. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eee, saya Farah, saya aktivitasnya itu mengajar di IULI gitu, terakhir waktu ikut BID, cuman sekarang sih setelah ikut BID, kayaknya lebih berubah mindset lagi, Oh gitu. pengen lebih fokus untuk Oke. untuk bisnis gitu. Aha. Kemarin, yang diajukan, Tapi fokus untuk bisnis ini apakah nanti mengajarnya dilepas atau gimana Mbak? Mungkin karena sekarang lagi hamil, jadi lagi cuti Hmm, dulu, tapi oke nanti oke. insyaallah Selamat ya Mbak ya atas ada kehamilannya. lanjut lagi. Iya, Oke, silakan dilanjut Mbak Farah. untuk, apa namanya, bisnis yang kemarin diajukan di BID 3 itu, Mhm. saya tentang, sustainable fashion, dengan brand saya itu Kaynes. Jadi bisa, teman-teman mungkin bisa bantu follow juga di Instagram @kaynes.id, Ya. E-nya 2, Oke, KEEYESD, mungkin nanti kita share .id. di Heeh, description ya, Mbak, ya, description Instagram-nya. box, terus, apa namanya, sebenarnya sih, intinya saya karena pas pulang dari Jerman itu kan, di Jerman belajar sustainable development gitu ya, Mhm. SDG segala macam. Kemudian, pas pulang ke Indo tuh ngelihat, wah, kayaknya perkembangan bisnis fashion nih bagus banget nih di Indo gitu, dan ngelihat kampung halaman, kebenaran saya di Cirebon, terus banyak pengrajin batik juga yang mungkin apa namanya, lebih kelihatan kuno gitu ya. Jadi saya mau, oh sorry, kayak apa sih namanya, merekonstruksi lagi Mhm. desain-desain, redesign lagi yang lama menjadi sesuatu yang lebih modern lagi gitu, bekerja sama dengan para pengrajin lokal di sana. Oke oke. Dan sebelum ikut BID ini apakah, bisnis Mbak Farah sebelumnya sudah jalan berapa lama, Mbak? Sebenarnya udah ya, udah Mhm. sekitar setahunan lebih ya. Setahun, oke. Heeh, udah setahunan lebih. Dan progresnya Cuman selama ini gimana? iya, setelah ikut BID sih ngerasa lebih terarah aja ya, Mhm. lebih ter-planning gitu. Apalagi pas, udah coaching terakhir itu sama saya dapat coach Aswin Panigoro, Mhm. itu ketika yang udah masuk finalis berlima, sama beliau tuh bener-bener, apa namanya, diarahkan banget gitu, Mhm. ter-planning banget step by step-nya harus harus seperti apa. Memang sebelumnya gimana Mbak, sebelum ikutan BID sama setelah ikutan BID? Karena kan, tadi yang Mbak, Mhm, bilang sebelumnya bahwa ketika mengikuti mentoring ini, lebih ter-planning. Apakah sebelumnya tidak terlalu ter-planning dan mhm. kira-kira untuk, penjualannya atau omset setiap bulannya apakah mencapai target? Oh ya. Eee, sebelumnya sih kalau, sebelum ikut BID itu sebenarnya lebih ke arah jalan ajalah dulu Oke gitu, praktek oke. aja dulu gitu. Mmm, Nggak terlalu mikirin terutama dari sisi SDGs-nya ya, dari mhm, Sustainable Development Goals-nya itu, dipikirin cuman masih belum terarah dengan baik gitu. mhm, Nah, oke. setelah ikut BID, banyak mentoring, kemudian kita jadi bisa tahu irisannya bagaimana harus menerapkan Sustainable Development Goals-nya, tapi juga ke sisi bisnis plan-nya, jadi dua-dua bisa bisa berkolaborasi dan bisa jalan seimbang gitu Mhm. dalam sebuah bisnis. Itu sih yang benar-benar feedback yang bisa terimplementasi ya setelah ikut BID. Mmm, iya, sebenarnya pengalamannya mungkin, sama ya Mbak Farah sama kayak saya gitu. Kan, Mhm, kita satu batch nih Mbak ya, di iya batch jadi ketiga saya juga, ikutan BID.
ketika pitching, terus sampai ikut kita bootcamp di Aston Bogor Mhm, waktu itu ya. Nah, mhm. pengalamannya gimana Mbak? Kesannya ketika pertama kali pitching, terus sampai ke bootcamp dan akhirnya menjadi finalis dan mendapatkan support dari GIZ itu gimana? Mhm. Waktu, apa, bootcamp-nya sih emang Mhm, cukup lama ya, itu tuh iya seminggu betul. ya kalau nggak salah ya? Betul, Iya, emang hampir ya betul, seminggu kurang lebih iya ya. seminggu ya. Mhm mhm. Memang agak melelahkan juga sih jujur. Maksudnya Iya dari iya pagi iya ya iya. sampai malam Betul gitu, betul. kita sampai sore pas terakhir apalagi sampai malam Heeh. ya, Bedanya lumayan kan kalau kalau, Mbak Farah ini kan masuk finalis, kalau saya kan cuma sampai bootcamp doang nih, nggak dilanjutin iya, lagi. Gimana, Mbak? bedanya bootcamp Heeh. sampai, sama yang apa namanya, coaching terakhir ya, Mhm. bedanya sih kalau bootcamp tuh kemarin, eee, sama BIC itu terlalu teoritis ya menurut Oh gitu, saya juga. oke. Heeh, jadi agak terlalu mungkin karena saya background juga jurusan dari ekonomi ya gitu, jadi, Mmm, dari fakultas ekonomi, jadi kayak banyak mengulang sih ya, banyak mengulang oke oke. bagaimana buat Kalau untuk supaya teori nggak mungkin, Mbak Farah sendiri kurang lebih, sudah pernah, apa ya, mempelajari itu ya, dari S1 iya, sudah mungkin pernah, sampai S2-nya gitu ya? iya, Mhm. Terus terus gitu gimana? sih. Cuma mungkin di bootcamp sesi-sesi yang, apa, interested itu pas ada guest speaker itu ya, Mhm mhm. ya itu cukup, apa namanya, inspired banget lah gitu. Mhm. Dan sebelumnya kan kita juga pernah dikasih tugas tuh Mbak, ya kan? Ketika lagi Mhm. bootcamp. Banyak banget tuh Oh tugasnya iya, kan, yang kita harus bikin, heeh, bisnis model gitu kan, harus iya BMC gitu, gimana, nempatin apa namanya, revenue stream, customer iya, relationship, channel distribution channel dan lain sebagainya. Ada kesulitan nggak di situ Mbak? Karena apakah emang karena sudah menguasai gitu, jadi, mhm. ini mah sebenarnya kecil lah buat Mbak Farah, gimana? Enggak juga. Sebenarnya kalau dari sisi teori sih, Mmm. apa namanya, cukup cukup mudah ya, maksudnya, "Oh iya ini tinggal diaplikasiin masuk-masuk," tapi sebenarnya yang sulit itu Mhm. prakteknya, Iya in iya iya reality, iya. praktek di Betul betul. bisnisnya itu, "Oh ini revenue stream-nya kok mungkin yang bisa, apa, teraplikasi baru dicontreng 2 gitu, Ah, sisanya iya. masih step by step." Nah itu, apa namanya, menurutku sih coaching terakhir ini yang pas masuk ke 5 finalis ini, ya maksudnya alhamdulillah aku masuk ke 5 Mhm. finalis, ini yang bener-bener digembleng banget gitu sama sama coach-nya itu, gimana caranya bisa, apa namanya, terrealisasi gitu secara Mhm. actional, dalam BMC yang udah kita buat gitu Betul sebelumnya. betul. Kita juga dapat ini ya, sebenarnya dari teori yang sebenarnya, katakanlah dipaparkan di bootcamp juga, itu Mhm, meskipun katakanlah, saya juga, belajar gitu ya, BMC mhm, sebelumnya, tapi di situ, iya, bisa dapat pemaparan lebih lengkap sebetulnya ya dari ketika kita bootcamp gitu. Apalagi iya, betul banget ketika kita dapat tugas, BMC itu, sampai-sampai kita harus berpikir keras gimana cara nempatin ke 9 iya, blocks ini gitu kan. Gimana caranya kita bisa memenuhi 9 blocks dan kriterianya apa aja di dalam blocks itu gitu, dan luar iya biasa benar, sih, memang melelahkan banget gitu sampai sampai iya. akhir, bahkan di weekend ya, Sabtu Minggu kita masih ngerjain itu gitu. Nah, Cukup stressful juga ya sampai betul. malam gitu pas Iya, persiapan kayak ini. kayak lagi kuliah juga gitu ya, Mbak. Iya iya bener, kayak lagi kuliah. Apalagi kalau lagi makan kadang-kadang kan ada, beberapa mentor yang kadang kita ajak diskusi juga gitu ya, Iya sampai bahkan iya sampai tengah malam gitu. Nah, iya, selanjutnya pas masuk ke mentoring ini, mhm, apakah, step yang dilakukan, ketika mentoring ini sudah mendekati finish? Apakah, setelah itu Mbak juga sudah memprediksikan bahwa setelah mentoring ini, oke, bisnis saya akan running nih? Ada pikiran seperti itu? Apakah yang didapatkan dari mentoring tersebut juga sudah lengkap? bagi saya ya, Mhm. bagi bisnis saya sih, menurut saya cocok dengan coach. Kan itu coach-nya itu kan memang dapatnya kita ngacak ya, Mmm. randomly memang dipilih Oh, sama beda-beda ya?
Iya, beda-beda sama GIZ, sama Fanaya waktu itu kita, Mhm. GIZ ininya sama Fanaya Consulting gitu. Jadi saya sama Mbak Enggar contohnya atau sama Mbak Nindya juga beda-beda gitu, nggak ada yang sama gitu. Saya Mhm. nggak tahu sih bagaimana cara, mengkarakteristiknya kenapa jadi beda-beda gitu kan. Terus, kalau bagi saya sih sama Coach Aswin itu ngerasa cocok banget dan, apa namanya, kita juga udah buat plan yang secara jelas, secara actional gitu. Ya. Step by step sih sekarang sedang sedang berusaha untuk merealisasikan satu persatu gitu, apa yang udah disusun. Jadi dari BMC turun lagi langsung ke actional plan-nya harus seperti Mhm. apa untuk Mhm. eksekusinya. Oke. Dan kalau menurut saya berarti nih sekarang bisnisnya Mbak Farah ini udah dapet pemoles yang lengkap banget, Mbak. Jadi mulai dari Ya, pitching pertama gitu kan dikasih mhm, judge ya, eee, iya, begini cara apa namanya, cara, meng-improve-nya dan lain sebagainya, sampai masuk bootcamp kita dapat pelatihan lagi selama seminggu, ditambah mentoring gitu kan. Dan saya rasa, wow, luar biasa kalau misalnya, apa namanya, tinggal kita implementasikan aja gitu kan dalam real action-nya. Nah sekarang mhm. gimana nasib Keynes? Iya, eee, kemarin sih maksudnya support dari GIZ ini masih processing ya, masih terus Mhm. berjalan gitu. Kita sebenarnya dari Kenes pribadi mengajukan untuk, support, legalitas sama Mhm. untuk marketing ya, marketing Ya. seperti endorsement dan exhibition gitu. Nah, cuman kan memang balik lagi keadaan Covid ini membuat mobilitas kan, Terhambat agak ya. agak sedikit ya terhambat gitu. Jadi, untuk prosesnya sendiri, terutama misalnya untuk, exhibition dan, endorsement itu Mhm. sedikit terhambat juga gitu Iya, mau nggak prosesnya. mau itu harus Tapi dipospon sama-sama lah ya sampai sampai iya, PSBB ini agak selesai postpone atau, sedikit, iya. sampai pandemi ini juga, selesai gitu ya. Iya, Tapi kalau secara bisnis sendiri Mbak, katakanlah, jualan online atau, masih jalan yang eee, online tetap pemasarannya? jalan Mhm. online tetap jalan, kalau offline Produksi? memang mungkin produksi ini berjalan cuman agak sedikit kuantitinya sedikit ya, karena Mmm. kebetulan beberapa, mitra aku juga banyak yang, "Mbak, ini kita nggak bisa, apa namanya, produksi juga tetap kayak semula," gitu, karena memang Mmm. keadaan juga seperti ini, gitu. Jadi memang agak kuantitinya agak berkurang, gitu. Oke. Kita memang banyak mengalihkan, apa namanya, produksi ke ini sih, kayak ke masker, gitu. Oke, oke, oke. Maskernya Jadi batik gitu Mbak? sekarang sih iya, jadi kayak dari Oh, pattern-pattern batiknya seru, ada, seru, seru. cuman cuman ini kebanyakan B2B, jadi ada beberapa, Ah, oke. apa namanya, alhamdulillah B2B yang agak jalan, walaupun sebenarnya mungkin kalau dari Instagram kurang jalan ya B2C-nya, Mhm, mhm, mhm. karena memang terkendala juga dari sisi marketing, endorsement segala macam, tapi alhamdulillahnya dari channel B2B ini jalan. Cuma memang jadinya banyak ke produk yang masker itu, gitu. Mmm, mhm, mhm. Oke, oke, Yang untuk menarik, menarik. Oke, Mbak Farah terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan ke depannya Keynes semakin jaya ya, semakin amin. maju, semakin berkembang gitu ya dan, saya berharap juga, banyak, teman-teman nanti yang bisa, tertular dari, Mbak Farah gitu ya untuk, punya bisnis dengan ide-ide yang inovatif, gitu. Oke, teman-teman alumni Jerman semua, itu tadi, pemaparan dari Mbak Farah tentang pengalaman, beliau, mengikuti program BID Batch 3 dan stay tune terus di BID. Bye. Terima kasih Mbak Farah. Ya, terima kasih.